Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari masuk, Nak. Iya, makasih Bu. Ya, silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Oh, di situ. Ya. Deden kan? Iya. Deden sudah baca chat Ibu tadi malam. Ya, ya sudah. Iya, Ibu chat Deden tadi malam karena untuk memastikan kalau Deden bisa hadir Ibu undang di ruangan ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Deden tahu tidak alasan kenapa Ibu undang di ruangan BK? Tidak tahu Ibu karena memang sebelumnya juga saya tidak pernah masuk atau dipanggil ke ruangan BK Ibu. Deden belum pernah masuk di ruang Iya BK? Ibu, belum pernah. Oh, iya, jadi Deden tidak usah takut. Banyak teman-teman kamu yang hadir di BK, ada yang datang di sini. Jadi bukan hanya Deden saja yang hadir di sini, sudah banyak yang teman-teman yang lain. Tapi Ibu, setahu saya biasanya yang masuk dipanggil ke ruangan BK itu teman-teman saya yang nakal dengan yang bermasalah. Oh, iya, jadi sebenarnya tidak seperti itu. Tidak semua seperti itu. Yang masuk di sini, seandainya ada yang punya masalah, misalnya dia bermasalah tentang masalah pribadi, dia mau bermasalah belajar, ya, misalnya masalah sosial, masalah misalnya dengan temannya, dia mempunyai masalah dalam karir, tidak bisa menentukan pilihan karirnya, siapa saja boleh datang di sini. Jadi bukan nanti yang bermasalah masuk di ruang BK. Oh, jadi begitu. Iya, jadi harus Deden tahu itu, ya. Jadi bukan nanti yang bermasalah. Deden pun kan tidak tahu. Iya. Iya. Jadi Deden, Ibu memanggil Deden di sini bukan untuk memarahi Deden, tidak ya. Jadi Ibu akan mencari solusi dari permasalahan yang Deden alami. Ibu dengar, Ibu sudah mendapatkan informasi bahwa Deden ini ternyata mempunyai masalah dalam belajar, tidak menyelesaikan tugas, sering menunda-nunda tugas. Benar kalau begitu? Iya. Deden bisa menceritakannya sama Ibu apa yang menyebabkan sampai Deden tidak menyelesaikan tugas sehingga guru-guru mata pelajaran mengharapkan tugas Deden harus masuk. Iya, nanti saya berusaha untuk menceritakan. Bisa ya, nanti diceritakan. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Deden, kita berdoa dulu. Ya, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini, Deden? Apakah ada kegiatan lain selain belajar? Belum ada Ibu, masih belajar seperti biasa. Tidak ada pembelajaran kegiatan lain ya? seperti biasa. Iya, ada guru yang berhalangan hadir hari ini? Kebetulan hari semua guru mata pelajaran Masuk. Iya, jadi Deden, Ibu di sini berada di sini ini bukan menghakimi kamu, ya. Tetapi jangan ada yang ditutup-tutupi supaya kita bisa mencari jalan keluar sama-sama, ya. Supaya kita bisa mencari jalan keluar dari apa yang Deden alami, Iya. hadapi sekarang, yang kendala yang Deden hadapi sekarang. Bisa dipahami? Ya, bisa paham Ibu. Iya. Jadi berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan, Ibu sudah kumpulkan informasi bahwa ternyata kamu ini tidak mampu memanajemen waktu, ya, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas, tidak mampu selalu menunda-nunda tugas kelas. Bahkan Ibu juga dapat informasi bahwa Deden ini ternyata cuma di luar, cuma bermain dengan teman. Tidak Ibu. Tidak, saya juga sering masuk tapi tidak selalu Ibu Ya, kalau sebentar. keluar kelas Ibu. Sebentar, iya, sebentar, sabar. Ini Ibu tanyakan dulu, kan tadi Ibu bilang bahwa Deden ini tidak menyelesaikan masalah, ya. Sebentar nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada Deden untuk menceritakan, ya, apa yang Deden rasakan. Apa yang Deden rasakan itu cerita. Sebentar, Ibu kasih kesempatan.
Yang sekarang kita bahas dulu, ya. Kita bahas apa yang Deden alami sekarang ini, yang masalahnya itu, ya, tidak menyelesaikan kuliah, ya kan? Oke, baiklah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa itu layanan konseling individual, karena kita di sini melaksanakan layanan konseling individual, ya, proses konseling istilahnya. Iya, jadi apa itu proses konseling atau layanan individual? Yaitu suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor, ya. Nah, Ibu sebagai konselor di sini, ya, Ibu Sapriati, tahu ya? Ya, Ibu Sapriati sebagai konselornya terhadap konselingnya, yang mana konseling saat ini adalah Deden. Iya, Deden. Jadi konseling itu namanya konseling. Jadi Deden itu konseling di sini. Nah, untuk mencapai atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya, atau menyelesaikan masalah kendala-kendala yang dihadapi. Kendala. Kan kita terkendala dengan suatu, misalnya kita punya masalah dengan teman, itu semua itu kendala. Ya. Iya, jadi seperti itu, bisa paham? Nah, kemudian dalam pertemuan ini Deden, Ibu akan meminta Deden nantinya kamu akan mengamati tingkah lakumu, ya, mengamati tingkah lakumu itu yang tidak menyelesaikan tugas itu. Kamu amati tingkah lakumu, kemudian mencatatnya, ya, kemudian mencatat, kemudian membuat target. Membuat target apa yang akan kamu laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah ini. Seperti itu, ya. Kamu akan membuat target. Pertama kamu akan mengamati, kemudian kamu akan mencatat, kemudian membuat target apa yang akan kamu laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ini? Oh, paham, itu luar biasa. Ibu senang kalau ada siswa yang seperti ini ketika Ibu berbicara. Saya paham, Ibu paham, tapi harus paham betul. Ya, oh iya. Oke, baguslah. Kemudian Deden, nah, dalam layanan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan demi kelancaran layanan kita hari ini, ya, demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nah, Ibu tahu Deden hadir di sini, keberadaan Deden di sini pasti merasa kurang yakin. Dan tadi Ibu lihat-lihat itu seperti itu, mungkin merasa kurang yakin atau mungkin merasa risih. Kenapa saya ini berada di sini? Kenapa Ibu memanggil saya sampai karena chat diundang apa untuk apa di sini, ya? Nah, tapi hari ini tidak usah khawatir. Ibu sebagai konselor akan merahasiakan semua pembicaraan dan semua percakapan kita pada hari ini, ya. Jadi kamu tidak usah khawatir. Yang ada di sini yang kita bicarakan hari ini cukup Deden dengan Ibu yang tahu, ya. Paham ini? Cuma Ibu dengan Deden yang tahu, tidak ada. Jadi nantinya ketika Ibu meminta Deden mau bercerita, tolong, ya, ceritakan semua apa yang Deden rasakan, apa yang Deden alami, yang merasakan, yang dalam diri, yang mengganjal istilahnya. Ketika kita ada masalah kan biasanya ada yang mengganjal, ya, saya ini begini, ya. Jadi diceritakan semua, jangan ada yang ditutup-tutup. Karena kalau Deden tidak terbuka, ya, Ibu juga tidak bisa membantu secara maksimal. Tidak bisa membantu secara maksimal kalau Deden tertutup. Jadi kita saling terbuka. Deden terbuka dengan Ibu juga akan membantu Deden, ya. Karena Ibu di sini ini rela, ya. Ya, Ibu rela. Jadi Deden juga harus dengan sukarela, ya, sukarela dalam menceritakan masalah. Jadi Ibu tidak mau ini masalah Deden yang terus-terusan tidak menyelesaikan tugas, ya, tidak menyetor tugas sama guru mata pelajaran. Jangan tertawa karena memang ini kenyataan, kan. Jangan tidak menyelesaikan tugas, tidak menyetor tugas, nantinya akan terus-menerus. Apalagi ini kan Deden sudah kelas 8 sekarang. Nantinya kalau sudah di kelas 9, apalagi kalau sudah masuk SMA, ya, sudah mau masuk di SMA, nantinya Deden tidak bisa mandiri. Akan selalu tergantung, mungkin melihat catatan orang lain,
akan meminta jawaban orang lain ya. Kita tidak bisa mandiri Deden kalau kita selalu bergantung dengan orang lain. Ya, kamu kan mau SMA. Nah di SMA itu biasanya kita dibiasakan untuk mandiri. Iya, jangan nanti terus-terusan kamu punya masalah seperti ini yang tidak menyelesaikan tugas, selalu menunda-nunda, tidak mau menyetor tugas, itu akan terbawa-bawa. Ya. Iya, kemudian dalam kegiatan ini juga nantinya ketika ibu bertanya, ya, jadi harus menjawab. Ya, harus menjawab dengan aktif. Kalau Deden aktif, ibu juga aktif. Jadi harus aktif, Deden aktif, ibu aktif juga. Ya, iya. Nah, kemudian kita berdasarkan dengan norma-norma bahwa dalam berbicara kita harus sopan. Yang Deden, seperti tadi Deden ibu lihat so pintu sebentar. Iya, jadi kita harus berbicara dengan sopan. Cara orang lain pun begitu, harus dengan sopan santun dan kita berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku dalam layanan. Bisa dipahami nih Deden? Paham Ibu ya? Paham betul Iya, ya? paham, Ibu. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke tahap inti Deden. Bagaimana? Pendek saja. Saya rasa kan yang biasanya disuruh ibu guru agama itu ayat-ayat pendek, menghafal doa-doa. Yang apanya? Menulisnya atau Iya, menghafalnya atau? menulisnya kadang juga catatannya soalnya banyak, jadi saya kayak ih banyak sekali, jadi saya nanti juga Ticu itu tidak bisa dibaca. Terus apalagi Deden? Pokoknya apa yang Deden rasakan sebenarnya dalam kelas itu? karena ada juga di pelajaran lain banyak mencatat atau misal banyak menghafal. Banyak mencatat. Kalau misal mencatat itu ibu kan kadang catatan saya tidak selesai terus karena mungkin teman-teman saya apa itu risih karena saya selalu minta melihat orang punya tugas mungkin orang Kau selalu minta tugas dengan teman-teman. iya Terus mungkin karena orang juga kasih tanggapan begitu ke saya "Ih, buat apa kalau dalam kelas mending saya di luar kelas ibu, jadi kalau bisa saya di luar kelas ada kurang masuk saya tidak ikut lagi, saya merasa Jadi- ibu lebih nyaman kalau dengan teman-teman yang di luar kelas daripada dengan yang di dalam kelas." jadi Deden itu lebih suka di luar. Iya ibu. Kenapa lebih suka di luar daripada di dalam kelas? Karena- Orang kan memang tujuan datang di sekolah itu adalah untuk belajar. Tapi karena itu kan ibu mungkin tugas saya yang lain kan mungkin tidak selesai, saya minta sama orang kan ibu, jadi kalau saya punya tertinggal saya minta sama orang kan ih kenapa minta-minta terus sama saya, minta dulu sama yang lain. Teman yang mana? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki kan kalau misal sama perempuan saya kadang malu soalnya tugas saya kan belum selesai masa minta sama perempuan, jadi saya minta sama teman saya yang laki-laki, orang kan kayak terus-terusan saya minta sama orang jadi nanti juga jadi saya di luar saja daripada di kelas tidak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman yang laki-laki tidak mau Iya. kasih tugas. Apa Deden tidak berusaha dengan cara yang lain, misalnya hubungi langsung guru mata pelajaran, minta tugas, ibu saya minta tugas ibu atau ini kan kalau kita berkomunikasi dengan guru juga pasti akan membantu. Kalau ke guru mata pelajaran itu saya takut ibu apa nanti kalau so Takut. Iya, Jadi makanya Deden nanti takut di- dengan guru mata Iya. pelajaran. karena saya juga kan tidak sering masuk kalau jamnya guru ngajar, jadi saya takut kalau menghadapi. Terus kenapa yang ibu dengar informasi bahwa Deden itu cuma di luar? Memang selalu sering atau? Iya, karena saya misal ada Tapi teman-teman. tadi Deden langsung bilang, tidak ibu, saya tidak selalu di luar. Iya. Jadi Padahal kadang memang juga- di luar. Iya. Iya. Jadi Deden begini, coba bagaimana perasaan Deden? Bagaimana perasaanmu ketika kamu berada di luar sedangkan teman-teman yang lain ada di dalam kelas belajar? Mereka juga kan sama dengan Deden. Apa bedanya? Terus bagaimana perasaan? Kalau di luar kelas itu ibu saya santai karena kan saya dengan teman-teman yang di luar kelas ada kalanya juga teman-teman yang punya jam olahraga terus pak guru mata pelajaran tidak menguasai saya kadang gabung dengan orang gitu. Emang kalau di luar itu kamu ada di mana? Biasa di kantin ibu, kalau tidak di lapangan Di kantin itu apa? Makan? makan, kalau tidak cuma kumpul-kumpul dengan teman-teman lain yang tidak punya jam pelajaran. Deden, kita
itu berada di luar, yang lain juga kan ada masuk. Apakah memang sudah janjian atau memang kebetulan ada teman di kantin ketemu atau bagaimana? Biasanya itu ibu kebetulan kalau cerita saya tidak sadar kalau itu so lama tiba-tiba bel istirahat bunyi, ih Bu, ternyata selesai jam di kelas. Jadi, Terus apa biasa tidak ada guru yang menegur misalnya masuk? ada guru biasa saya sembunyi. Nggak bisa seperti itu. Biasanya kan ada guru yang menegur ya masuk di dalam kelas, apa kamu tidak masuk? Jadi saya biasa sembunyi, kalau tidak saya lari di kamar mandi. Kalau guru itu tidak ada, saya buka lagi jadi Yang ibu dengar biasanya ada guru piket masuk ya, karena memang kalau setiap hari ketika siswa itu banyak di luar ya, yang berperan di situ adalah piket, jadi berarti termasuk Deden salah satu di situ yang tidak ada. Nah, kalau teman-temanmu semuanya mengerjakan tugas, lalu Deden kan tidak mengerjakan tugas, bagaimana perasaan? kadang saya juga kadang memikirkan itu ibu tugasnya teman-teman lain tugasnya sudah selesai masa Iya. saya dulu, tapi Iya. kadang juga terlalu banyak jadi nanti saja. Terlalu banyak, memang seperti itu deh kan. Kalau kita perlahan-lahan, misalnya kita cicil kan tidak dalam satu hari ini sudah tugas menumpuk, bisa pelan-pelan kan supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita ya. Jadi teman-teman Deden di dalam kelas juga pasti akan memberi, oh iya ini Deden, ini tugas Deden kalau kamu ini. Mungkin teman-teman yang lain juga begitu atau bagaimana? Memang tidak ada yang sama sekali memberikan soal atau memberikan tugas sama Deden. Ini Deden, silahkan Deden, kau salin atau apa, tidak ada. Biasanya kalau saya kan masuk ke kelas itu biasanya nanti guru sok keluar ibu. Jadi Jadi kamu terhitung bolos dong. Iya ibu. Jadi yang biasa kasih tadi ada tugas dari ibu dari bisa mata pelajaran ini. Terus oh iya nanti. Jadi benar dong yang informasi ibu dapat, berarti iya dia ini sering di luar, dia ini cuma di luar. Baru kenapa tadi membantah itu. Jadi berarti memang benar bahwa Deden ini selalu di luar ya. Iya. Itu dia masalahnya. Jadi memang Deden namanya tugas, karena kita sebagai siswa berarti harus melaksanakan itu tugas disuruh ya, di mata pelajaran misalnya disuruh membuat tugas, berarti harus kita bisa menyetornya. Tapi kalau memang Deden dengan teman-teman ini seperti itu kan bisa minta bantuan dari mata pelajaran ya. Iya, oke baik Deden. Jadi aku tanya, sebenarnya Deden ini pelajaran apa yang Deden paling suka? Kalau pelajaran paling saya suka itu ibu penjas olahraga. Berarti itu kau betah dia di dalam? Iya. Kalau biasa kan kalau olahraga itu kan lebih banyak ke praktek di luar kelas ibu di lapangan. Kau suka apa? Iya, main sepak bola atau sepak apa? bola iya. Oh sepak bola. Jadi berarti Deden lebih suka praktek Iya kalau praktek. karena banyak prakteknya. Berarti Banyak main suka di itu lapangan. berada di luar, di Iya. lapangan begitu. Di kelas ibu Oh, saya terus rasa apalagi yang sulit. praktek, apalagi yang Deden suka? Penjas kalau tidak itu ibu prakarya kan Prakarya? prakarya juga kan banyak di praktek ibu daripada mencatat atau menghafal Oh iya. kan biasa Prakarya itu iya buat praktek iya buat buat prakarya. prakarya. Oh iya. Jadi kalau prakarya buat prakarya, kalau penjas olahraganya yang kamu Di suka lapangan. bermain karena memang hobi bola ya. Nah, oke, luar biasa. Nah kemudian Deden tadi saya tidak ada lagi menceritakan di dalam kelas atau gurunya atau apa, tidak ada lagi. Memang itu kenapa tidak sampai tidak menyetor tugas itu. Terus kalau guru-gurunya atau apa tidak ada. Kalau guru-guru itu ibu biasanya agama itu ibu kan setelah dia suruh menghafal ibu ada lagi catatan, karena mungkin saya lebih sering di luar ibu, saya punya makin lama makin numpuk ibu. Makin lama makin numpuk, tahu dah. Untuk hafalan, untuk setoran tugas, untuk catatan. Itu tahu. Jadi saya suruh terlalu banyak. Tidak Kadang mau. juga ibu saya pikir atau suruh orang lain saja. Tidak boleh, tidak bisa kan. Orang lain harus diri sendiri yang bertanggung jawab. Jadi menumpuk. Itu berarti Deden tahu. Iya. Nah sekarang Deden coba ceritakan kalau di rumah. Nah, kalau misalnya
Di rumah coba ceritakan kejadian itu di rumah seperti apa. Kalau biasa ibu harus sekolah kan, setelah pulang sekolah itu ibu kalau setelah ganti pakaian biasa saya tidurin. Kalau tidak tidur paling main HP. Tidur. Kamu di rumah dengan siapa? Saya ada adik satu dengan mama. Bisa kamu ceritakan sedikit? Kalau adik saya satu itu ibu masih kelas 4 SD. Terus kalau mama saya itu dari pagi jualan ibu. Jualan apa? Jualan nasi kuning mama saya. Jualan nasi kuning. Terus jadi ke sekolah berarti sendiri. Sendiri. Nah itu tahu sebenarnya mandiri. Cuma tugasnya saja. Terus kalau di rumah apa yang kamu lakukan masa selain itu? Apa ada yang lain kamu lakukan? Mungkin saya main dengan adik saya ibu, kalau tidak keluar rumah. Paling kalau di rumah main HP, tidur. Main HP ya. Suka sekali dengan Main HP. game ibu. Oh main game. Suka sekali ya memang saya sekarang anak-anak yang paling suka itu main game ya. Iya. Terus kamu tidak mengerjakan tugas di rumah? Kadang, tapi lebih sering tidak ibu. Lebih seringnya tidak. Iya. Apa mama kamu misalnya orang tua kamu tidak? Oh sering kalau mau suruh kadang sampai ulang-ulang kali kalau nggak suruh kerja tugas. Disuruh tapi jadinya yang tidak Iya, mau. nanti mama nanti. Jangan nanti terus begitu. Kasihan kan mama kamu. Nah itu berarti sebenarnya mama kamu itu sudah menyuruh kamu untuk mengerjakan tugas, tapi memang kamunya yang tidak mau. Kalau di rumah itu ibu saya rasa, oh sudah di rumah saatnya jam istirahat. Kalau di sekolah Belajar padahal datang di sekolah. cuma bermain dengan teman. Nah itu tahu. Berarti sebenarnya sadar ya. Iya. Tidak mengerjakan tugas, tidak menyetor tugas. Iya, tapi ibu kalau misal dengan teman-teman itu ibu saya kadang saya tidak terpikir di situ ibu lagi jadi Iya. oh main juga deh Dora. Begitu ya. memang terkadang kalau kita bermain dengan orang lain kadang-kadang kita lupa waktu ya. Iya. Kita sudah lupa waktu. Oh ini sudah waktunya, kita harus belajar, kita harus apa seperti itu. Tapi memang namanya Deden harus ingat bahwa kewajiban Deden kan di sini ada. Ya, jadi berarti di rumah Deden malas ya, tidak mengerjakan tugas walaupun mama menyuruh begitu. Baru Deden misalnya bagaimana perasaan kamu Deden ya, ini ibu-ibu kasih bayangkan, coba bayangkan bagaimana perasaan kamu misalnya ketika pada saat penerimaan rapor ya nilainya Deden itu tidak memenuhi syarat atau tidak mencapai KKM. Nah, sedangkan yang lain-lain teman Deden kok bisa, apa yang Deden harus lakukan itu? Mungkin di situ saya mau menghadap ke guru mata pelajaran ibu. Tadi bilang malu-malu dengan guru mata pelajaran nanti sudah Iya. seperti itu. Saya mau minta tugas kalau supaya nilai Apa? saya bisa tuntas, apa yang harus saya buat gitu ya. Ya, iya kamu minta tugas. Nah, apakah guru mata pelajaran kamu tidak merasa berat? Misalnya guru mata pelajaran sudah memberikan kamu banyak hafalan, menulis yang banyak, mengingat Deden kan jarang masuk. Mengingat kamu tidak pernah masuk di dalam kelas, jarang masuk. Jadi apakah kamu tidak merasa berat? Itu. Kalau itu belum tahu ibu, saya kalau bisa sudah ibu penyerahan pelaporan kan ibu biasa dengan orang tua, saya takut mama saya marah ibu. Takut juga kalau mama marah, tapi berbuat. Bagaimana ini Dede? Ya, jadi, nah Dede, sebenarnya bisa kamu lakukan kan? Bukan hanya nanti, saya harus meminta tugas. Memang kalau tadi ibu tanya, Dede tidak mau meminta tugas sama guru mata pelajaran. Sekarang nanti sudah ulangan, sudah nilainya rendah, baru sadar. Selalu seperti itu. Tapi guru-guru juga kasih ngomong memberikan tugas kalau misalnya. Iya guru-guru kasih. Iya, sebentar. Oke, baik Dede. Nah, misalnya Dede disuruh guru mata pelajaran membuat tugas atau apa. Nah, kira-kira Dede apa yang Dede lakukan? Misalnya disuruh membuat tugas banyak satu kali. Tadi Dede menjawab apa? Belum tahu. Belum tahu. Oh, belum tahu ah. Oh, kira
Kira tadi Dede itu menjawab, iya ibu saya akan mengerjakan. Belum tahu karena kalau tiba-tiba rasa malas muncul lagi ibu ya, jadi tugas makin tertumpuk. Terus kira-kira apa? Ya Gimana? mungkin saya belum berusaha ibu mengerjakan satu persatu. Begitu ya? Iya. Mengerjakan apa? Mungkin tugas yang paling banyak dulu, biasa kalau saya yang paling banyak itu agama sama matematika, yang paling banyak dulu saya kerjakan tuh. Seperti itu. Biasanya kalau berbicaranya di depan ibu seperti itu, giliran ketika di luar tidak ada lagi. Apalagi ibu dengar biasanya guru memanggil yang tidak tuntas atau yang tidak menyelesaikan tugas sudah dipanggil-panggil gimana. Termasuk Deden itu. Iya ibu, saya di situ ibu. Termasuk Deden yang Iya. dapat panggilan. Iya. Yang bermata pelajaran. Iya. Oh, jadi Deden minta tugas. Ya tugas, tapi kadang ibu kalau misal sudah di dekat-dekat penyerahan rapor ibu kadang tugas itu tidak sebanyak kalau pembelajaran hari biasa ibu sudah ringan. Siapa yang meringankan? Guru mata pelajaran ada yang Masa? kalau misal sudah dekat penyerahan rapor itu ibu atau dekat semester biasa tugasnya sudah Apakah ada diringankan. kebijakan? Iya, jadi saya bilang oh nanti terakhir saja kan, biasa kalau terakhir begitu sudah diringankan jadi tidak terlalu banyak. Jadi berarti kamu berpikirnya nanti biar saya tidak bikin tugas, biar saya tidak menyetor tugas. Karena nantinya pasti guru-guru dikasih kebijakan, dikasih keringanan. Iya. Itu yang Deden Iya. harapkan. Iya. Kenapa seperti itu Deden? Kenapa mengharapkan nanti guru-guru mau meringankan tugas Deden? Apa Deden tidak bisa berusaha? Harus selesaikan seperti itu. Kadang kan kalau misalnya terlalu banyak itu saya lama-lama pusing sendiri. Jadi saya kalau masuk dekat semester ibu Pusing sendiri. pusing sendiri, semakin banyak sekali tugas tidak tahu yang mana mau kerja duluan ibu. Pusing sendiri kan? Iya. Pusing. Lantaran siapa itu pusing? Siapa yang menciptakan pusing? Kalau Deden bilang pusing ibu pusing. Saya sendiri ibu. Saya sendiri, berarti kamu menciptakan pusing sendiri. Iya. Ya. Mungkin begitu ibu. Jadi seperti itu, pusing sendiri hanya gara-gara tidak menyelesaikan tugas ya. Menunggu ada kebijakan Dari guru mata dari guru mata pelajaran. Padahal ini kan yang lain-lain sudah menuntaskan semua, mereka sudah mau mengumpulkan tugas. Iya. Yang Deden tunggu-tunggu nanti setelah seperti itu menjadi kebiasaan itu Deden. Kalau dari kelas 7 biasa begitu ibu. Berarti banyak juga teman-teman Deden yang lain juga ada yang seperti itu. Teman-teman yang biasa di kantin dengan saya biasa begitu ibu. Oh, memang sudah ada game ini di kantin ya? Hah? Oh, sudah Iya. ada pertemuan-pertemuan ini kalau begitu di kantin. Iya. Kemudian teman-teman sama-sama karena sama-sama tidak masuk dalam kelas. Iya ibu. Begitu. Iya. Terus kalau misalnya sudah seperti itu tidak menyelesaikan tugas, tidak menyetor tugas, kira-kira apa yang akan apa yang Dede rasakan sekarang? Tidak menyetor tugas, tidak melaksanakan tugas. Kadang ibu saya kalau lihat teman-teman lain yang sudah selesai, punya sudah selesai, saya punya belum, kapan lagi mengerjakan. Tapi kadang kalau di saat lain itu isu banyak sekali nanti saya. Kadang ibu ada kayak dua hati ibu mau mengerjakan tapi ada rasa malas. Dua hati, Iya. dua hati baru ada rasa malas. Ada rasa suka mengerjakan, ada rasa malas lagi. Tidak ada motivasi, misalnya saya harus mengerjakan begitu. Kadang ibu terpikir, teman-temannya selesai, saya kapan? Tapi kadang tiba-tiba rasa malas itu muncul lagi. Jadi memang rasa malas ya, Iya. malas mengerjakan. Tidak ada hati mau mengerjakan ini tugas ini. Iya ibu. Bukan karena melihat banyaknya catatan, banyaknya tulisan atau apa. Malas ibu, tapi kalau suruh lihat memang banyak sekali itu suruh lama-lama pusing sendiri ibu. Terus kalau guru mata pelajaran di dalam kelas, kalau kamu tidak betah misalnya seperti itu, berarti apa ada guru mata pelajaran atau cara mengajar atau apa yang kamu tidak suka? Biasa kalau mengajar ada di agama, kalau tidak di matematika. Jadi ibu kan matematika kan banyak apa rumus ibu, perkalian, di situ saya susah ibu. Kamu tidak bisa menghafal perkalian, Deden? Perkalian susah ibu kayak. Iya
Iya. Masa susah anak SD saja bisa menghafal? Iya, kadang kalau misal perkalian sudah di pembagian hafal rumus-rumus, otak saya Terus? makin lama makin pusing kalau di matematika. Oh, jadi memang sebenarnya Deden ini tidak terlalu suka dengan mata pelajaran matematika, Iya, suka. ya, karena perkalian itu. Perkalian terus menghafal rumus-rumus, pusing sendiri. Pusing sendiri. Lu tidak tadi pusing sendiri terus, tapi pusing sendiri tapi sadar bahwa banyak ini tugas. Kadang sadar sendiri oleh Sadar sendiri juga. Sadar sendiri. Ya, jadi Deden sebenarnya ya aku bisa menawarkan apa solusi yang harus dilakukan supaya bisa menyelesaikan masalah Deden ini. Ibu ada saran kalau dengan permasalahan saya sekarang? Minta saran dengan ibu. Iya. Serius Iya, minta apa- saran dari ibu apa ini. yang bisa saya Atau lakukan? jangan memang Deden aku karena di sini, karena di ruangan Tidak, sini ibu, aku saya- boleh minta saran dengan ibu Dika atau apa? Jadi ibu saya betul minta saran sebut topik kan bisa saya kerjakan ibu. Kalau ibu kasih saran kemudian Deden cuma asal-asal atau biasa yang penting ibu sudah kasih saran mau dikerjakan atau tidak kan ibu tidak tahu. Ibu bisa pantau saya ibu. Bisa pantau saya. Oke, nah satu teknik Deden yang bisa digunakan ya, yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan tugas kamu, yaitu self management. Iya, jadi self management seperti apa? Nah, aku jelaskan. Self management itu jadi di mana kamu akan mengamati kamu punya tingkah laku Deden. Ya, kamu akan mengamati tingkah laku kamu ini tidak mengerjakan tugas. Iya, menunda-nunda tugas ini, kemudian Deden mencatatnya. Setelah itu Deden akan membuat target, ya, membuat target masalah atau target apa yang akan kamu selesaikan. Kamu buat target apa yang akan kamu buat untuk menyelesaikan ini tugas-tugas ini. Bu, jadi saya buat target untuk diri saya sendiri, bagi dari untuk diri saya sendiri. Iya, self management itu untuk pengelolaan diri sendiri. Jadi ibu hanya memberitahukan, hanya menyampaikan sama Deden bahwa tekniknya adalah self management. Jadi kamu bisa menyampaikan, kamu bisa mengamati semua tingkah laku kamu, mencatatnya, kemudian kamu akan membuat target untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, di sini Deden, ibu sudah menyiapkan pulpen dengan kertas, Deden. Pulpen dengan kertas. Jadi ya, kamu tulis. Iya, coba kamu tulis mata pelajaran yang Deden belum tuntas, ya. Semua ibu, semua yang belum saya tulis. Iya, semua. Emang ibu hanya suruh tulis satu, ibu suruh tulis semua mata pelajaran yang Deden belum tuntas, dituliskan di situ. Kemudian kan Deden mengingat-ingat, saya ini mata pelajaran apa yang belum tuntas. Kemudian Deden tulis di situ, misalnya sudah berapa kali kamu tidak menyetor tugas, masih ingat? Masih ibu. Berarti ingat, sadar, ya. Berapa kali, kemudian tulis mata pelajarannya berapa kali, itu yang kamu tuliskan di situ. Masih ingat yang satu semester ini saja ada yang kemarin yang semester ganjil. Iya, dalam semester ganjil kan semua kan berapa mata pelajaran, 10 mata pelajaran. Masih ingat itu, masih apa? Oke, ya. Jadi silakan coba tulis dulu Deden. Silakan menulis Deden. Tulis kalau mata pelajaran apa. Masih ingat ya? Iya ibu, masih ingat. Atau sudah lupa? Masih ingat ibu. Bisa diingat-ingat ya dari berapa kali mata pelajaran ini. Ingat semua. Iya. Semuanya, jangan hanya menulisnya kayak yang kamu ingat cuma ini saja.
Oh, saya tidak tahu kalau mata pelajaran apa ini yang disuruh buat tugas. Sudah tidak diingat. Mudah-mudahan Deden ingat semua. Semua ditulis Deden. Mata pelajaran apa yang belum Deden setor ingat-ingat sampai sekarang. Sudah. Hmm? Sudah. Sudah semua? Iya. Ada berapa? Ada 6. Banyak sekali Deden. Banyak kan? Banyak. Banyak. Iya. Baru sadar sekarang banyak. Ternyata banyak. Nah, itu Deden banyak sekali. Tertumpuk. Ternyata satu semester ini kan lama. Masuk tugasnya yang kamu kumpul. Ya, coba baca itu Deden, baca apa-apa pelajaran apa yang Deden belum tuntas ini, yang belum selesaikan ini. Matematika ibu saya ada 3 kali. 3 kali. Ini 3 kali matematika ini apa-apa yang 3 kali masih ingat? tugas sih. Tugas Tugas. Iya. Tugas apa itu? tentang apa itu di tentang saya kurang Lupa. tahu itu namanya. Lupa lantaran tidak tahu. Yang kamu ingat itu 3 kali. Betul lah, 3 Iya. kali. Kemudian pelajaran apa lagi? Agama juga ada 3 kali. Agama. Itu agama seperti apa? Itu menghafal dengan catatan itu. Menghafal apa? Menghafal ayat-ayat. Memang Deden ini kurang menghafal ayat-ayat ini Deden ya. Ya, terus pelajaran apa lagi? IPS ada 2 kali. Baca semua dulu Ibu IPA ada 1 kali. Bahasa IPA juga Indonesia. ada. Iya deh, bahasa Indonesia juga 1 kali. Terus bahasa Inggris juga 1 kali. Deden tidak tahu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja sih susah itu. Apalagi saya bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia itu emang Bahasa saya di bahasa Indonesia. Indonesia itu apa? Itu kan ibu ada di pidato ibu. Pidato. Oh, Deden tidak tahu berpidato. Kalau soal cuma membaca saya bisa ikut, tapi kan pidato itu tampil di depan banyak orang, tampil di depan teman-teman. Kadang-kadang itu saya grogi, tidak percaya diri kalau tampil di depan Kurang orang banyak. percaya diri. Deden kurang percaya Kalau diri iya, ya. kalau tampil di depan Depan orang banyak. Terus apa lagi tadi? Ya bahasa Inggris, IPA juga 1 kali itu sama PS 2 kali. Kalau kurang 1 kali berarti kan sudah pernah masukkan tugas. Iya pernah itu. Dikasih sama teman itu. Dikasih sama teman. Iya. Terus apa lagi tadi IPS, IPS itu 2 tadi. kali. IPS 2 kali itu apa? PS itu ibu tentang apa letak-letak negara itu, letak-letak negara. Deden harus dihafal dong Deden itu letak negara Indonesia, negara di dunia. Letak-letak semua jumlah penduduk di tiap-tiap negara lagi mau dihafal ibu. Harus kah? Iya. Masa harus dihafal itu? Iya dari biasa begitu kalau kata guru mata pelajaran ibu muncul nanti di ulangan semester. Jadi tiap siswa wajib Jumlah hafal penduduk, jumlah penduduk negara-negara itu. jumlah negara. Jumlah penduduk, letak harus dihafal katanya. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya ada peta bisa. Tapi iya, tapi kadang pusing. Misal negara Pusing ini, lagi. negara ini berapa. Kadang siapnya suka IPS itu ya? IPS itu. Oh, IPS. Terus kalau apa lagi? Kalau IPA itu ibu tentang IPA kan tentang fisik ada tentang fisik tumbuhan, tanaman. Nah, biologi. Iya ibu. Tanaman kan di sini ada banyak tanaman. Tapi kadang kayak menganalisis yang ada di dalamnya ibu, struktur tubuh kalau tidak salah. Jadi Deden berarti masih banyak yang belum tuntas ini. Iya ibu. Nah, kamu lihat kan sudah banyak. Banyak Seperti sekali ibu. banyak sekali. Nah, ibu yang tadi ibu pernah tanya, ibu tanya tadi, apa kamu mampu ketika misalnya nilai kamu rendah, kemudian ibu menyuruh kamu tiba-tiba 1 kali seperti itu, apa kamu mampu menyelesaikan semuanya? Menunggu kebijakan lagi. Belum tahu ibu. Menunggu kebijakan. Saya tahu dari guru mata pelajaran ada kebijakan untuk saya. Nah, iya. Ini kan Deden sudah lihat, berarti Deden sudah menulis, berarti Deden sudah tahu mata pelajaran apa yang belum selesai ya, belum di store. Nah, sekarang Deden, kamu buat target
target apa kira-kira yang Deden akan lakukan. Target seperti apa ya? Membuat target untuk menyelesaikan ini, misalnya contohnya misalnya matematika, karena di situ kamu tulis berapa kali matematika? 3 kali. 3 kali. Nah, tugas apa yang paling gampang di situ? Bisa saja diselesaikan pelan-pelan, bukan 1 kali. Matematika misalnya 1 kali. Tentang apa yang pertama? Iya, tentang saya apa, rasa apa. paling gampang begitu ya. Tugas yang saya rasa paling gampang dikerjakan. Iya, bisa. Oh, Iya. Makanya tulis dulu targetnya apa. Tulis sendiri di situ. Ya, tulis di bawahnya. Jadi target yang akan dilaksanakan. Berarti Deden sudah sadar nanti ini banyak sekali ya. Luar biasa Deden, ah. iya. Ya, jadi buat target pelan-pelan, misalnya mata pelajaran ini saya harus menyelesaikan satu, kan ada berapa kali itu kan yang diminta, misalnya 3 kali, pelan-pelan, tidak 1 kali, karena orang itu mau berubah tidak mungkin 1 kali deh. Jadi pelan-pelan bisa ya buat target. Ya silakan tulis target. Iya. Jangan pusing-pusing lagi Dede. Terlalu pusing. Padahal yang menciptakan pusing itu siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Sadar, saya sendiri ibu. Ibu memang nanti kali ini ketemu dengan Deden. Jadi ibu ternyata ini Dedennya. Iya. Banyak ya Dedena. Saya ada ibu. Banyak. Banyak. Tadi ibu bilang ini, ternyata nanti ini sadar Deden. Banyak. Tulis target. Karena 1 kali Deden bisa, pelan-pelan. Apa yang bisa Deden selesaikan, apa yang bisa Deden ingat. Karena di situ ada beberapa kali, apalagi kalau sudah 3 kali seperti itu Deden. Berarti sudah 3 kali melewati guru mata pelajaran yang memberikan tugas. Sedangkan teman-teman yang lain kok bisa? Nah, itu. Sudah? Dari Iya, ditulis saja targetnya. Karena yang akan menyelesaikan itu adalah Deden. Saya bisa menargetkan ini. Jadi ketika saya sampai 4 kali, 3 kali tidak menyelesaikan, jadi apa-apa dulu diingat-ingat. Apa yang paling tidak paling ya gampang. Karena menumpuk itu sudah jadi banyak begitu. Kalau ditumpuk-tumpuk sulit. sudah selesai buat target. Cepat, berarti ini langsung mau selesaikan semua ini ibu. Nah, sekarang coba kamu bacakan targetmu supaya ibu dengar bahwa memang benar kamu ini akan menyelesaikan tugas-tugas Deden. Kalau matematika itu ibu, saya target mengerjakan tugas yang saya rasa paling gampang. Yang paling gampang seperti apa? Mungkin cuma yang saya bisa di matematika ibu, penambahan tambah-tambah. Tambah-tambah. Perkalian Deden, perkalian itu harus dihafal sampai perkalian 10 Deden tidak hafal. Kalau di 5 ke atas saya susah ibu. Perkalian 5 ke atas belum bisa. Masya Allah, iya. Tapi perkalian juga saya berusaha. Kemudian, iya, itu matematika. Iya, agama. 1. Iya, agama. Kemudian agama. Mencatat tugas ibu dengan hafal ayat-ayat pendidikan itu. Terus kamu mencatatnya nanti dengan cara apa? Melihat teman, meminta teman. Iya, minta tugas dari teman. Sama teman. Misalkan kamu sendiri yang mengerjakan. Iya. Jadi ketika kamu membuat target, maka kamu sendiri yang harus melakukannya. Iya. Terus apa lagi? Kalau IPS itu tadi kan ibu banyak menghafal, jadi saya coba pelan-pelan mau menghafal
menghafal itu tentang dulu apa dulu begitu. Kamu bisa menghafal Belum tahu tapi pelan-pelan sedikit-sedikit, Iya. jangan satu kali, ya. Iya. Bisa pelan-pelan, misalnya di negara mana, kamu bisa satu-satu kali. Kan tidak satu, ibu guru itu sebenarnya tidak mau maksa kamu langsung menghafal satu kali, banyak pelan-pelan, cuma karena mungkin jadi lari-lari tidak ada di dalam kelas, jadi seperti itu akhirnya menumpukan. iya. Nah terus pelajaran apa lagi? IPA saya kan IPA itu tugas saya satu itu ibu menghafal itu yang tadi apa tentang tanaman-tanaman. Saya akan coba pelan-pelan juga ibu menghafal. Menghafal juga, berarti lebih banyak hafalan ini ya Dede? Makanya itu saya Susah, ya? waktu di kelas itu banyak menghafal. Itu Susah saya sekali ya? susah menghafal. Oh, berarti nanti mau terapi hafalan ini kalau begini Dede. Oke, pelajaran apa lagi Dede? Di bahasa Indonesia ibu saya mau coba berani tampil pidato ibu. Berani tampil tadi bilang tidak percaya diri. Saya mau berusaha ibu daripada tugas Kira-kira, saya. nah kamu percaya diri, coba kamu mau lihat di cermin. Oh bisa begitu ibu? Iya, maksudnya tidak kalau kamu bilang mau percaya diri. Jangankan di depanmu dulu Dede, itu kan bisa di dalam kelas. Dengan teman satu orang, dua orang, ketika dia tidak ada guru, bisa kan? Oh di situ berpidato di depan kelas. Jadi Dede mau percaya diri, Insya Allah ibu saya mau berusaha. percaya diri. Jangan kamu bilang dia itu ibu. Iya. Kemudian apa lagi? Di bahasa Inggris itu ibu saya kan terakhir tinggal satu tugas ibu. Saya mau menyelesaikan itu tugas. Tinggal Bahasa satu. Inggris ini susah ya, karena bukan bahasa Karena- kita, Iya karena bukan iya. bukan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia susah. Bahasa Indonesia saja saya masih susah bedakan kata ibu ini bahasa Inggris lagi. Jadi sedangkan bahasa Indonesia susah, apalagi Bahasa Inggris, bahasa Inggris. bahasa lain. Jadi seperti itu. Iya. Bahasa Inggris. Tapi kebanyakan ibu dengar juga yang jago-jago bahasa Inggris, malah ada yang berpidato. Biasanya ibu dengar Makanya itu saya pada saat apa? kalau lihat, Jago lah. Nah, itu berpidato biasa kan di depan. Iya. Ada anak tendris siapa yang ibu dengar itu Oh, iya. karena berpidato. Dia jago sekali bahasa Bahasa Inggris Inggris. Denden. Oh, jago sekali dia. makanya saya tuh bagaimana mau belajar bahasa begitu sedang saya bahasa Indonesia saja masih putar-putar sendiri. Baru sadar belajar itu perlu, karena bahasa Inggris itu kan kamu nanti di SMA. Iya, nanti juga di SMA lebih ini lagi kan bahasa Inggris. Jadi Deden bisa belajar dari sekarang. Di bahasa Inggris itu perlu jadi. Ya jadi ada berapa sudah dibuat semua targetnya setiap mata pelajaran. Ada namanya Bismillah. Bismillah. Mengerjakan. Iya. Jangan cuma di depannya ibu di sini Dede. Siap saya akan kerja ini. Iya, Iya dikerjakan. siap. Alhamdulillah kalau kamu ada perubahan. Ibu senang kalau kamu ada mau menargetkan, kemudian mau menyelesaikan, karena ibu juga kan jadi juga kan. Iya ibu. Iya. Nah jadi coba kamu perhatikan dulu yang dari atas. Coba kamu lihat apa perilaku seperti ini bagus Deden dan ada terus menerus sama diri Deden. Tidak bagus Karena ya. ada teman-teman juga yang sering tegur saya ibu karena mungkin itu saya sering Ada? luar kelas ada ibu. Ada orang tegur-tegur juga Deden. Bilang kau ini luar terus kapan masuk di kelas? Ada yang bilang begitu. Ada ibu teman-teman saya di kelasnya. Rata-rata begitu ibu yang para perempuan ibu. Terus kenapa tidak masuk dalam kelas? Itu karena dorang mungkin sering bikin saya begitu ibu, saya malas di kelas dan dorang jadi saya mending dengan teman-teman dari kelas lain yang biasa bermain dengan Jadi saya. yang biasanya sering Deden masuk Deden nggak usah di luar terus, biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan ibu biasa begitu. Oh, perempuan, Iya. kan namanya perempuan ya. Iya, jadi perilaku seperti itu tidak bagus. Tidak bagus. Oh, tidak bagus. Itu sadar kan? Iya. Iya, tidak bagus. Memang ada apalagi banyak ya, banyak sekali. Nah, sekarang Deden kan sudah membuat target, berarti akan menyelesaikan tugas-tugas Deden, ya. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira untuk menyelesaikan ini, kamu kan membuat target.
kira-kira untuk penguatan kepada dirimu sendiri, kira-kira apa yang Deden akan berikan untuk diri Deden sendiri. Tadi kan aku bilang bahwa self management itu pengelolaan diri, jadi diri Deden sendiri yang akan menentukan penguatan apa yang Deden akan berikan untuk Deden kalau menyelesaikan ini tugas-tugas. Kayak dia begitu Bisa, maksudnya kita menghargai kita punya diri kan, menghargai diri sendiri bahwa kita mampu untuk berbuat, berarti kita harus memberi penguatan kepada diri sendiri, diri kita sendiri. Bagus, luar biasa. Nah, dari bertanya, kemudian ada lagi hukumannya jika gitu ya, jika tidak menyelesaikan ini, berapa tugas ini ya. Iya, jadi kamu membuat hukuman ketika tidak menyelesaikan tugas ini, ada berapa ini, ada 6. Nah, kamu membuat dulu penguatan bahwa saya akan ini terhadap diri saya sendiri, kemudian saya akan memberi hukuman kepada diri saya sendiri. Nah, jadi kamu yang menentukan kira-kira Deden penguatan apa supaya Deden bisa lebih ini semangat atau apa ya, seperti itu. Apa Deden, ayo kan kamu yang ini, kamu yang berbuat ya. Oh, kan ibu saya punya tabungan ibu, tapi itu Deden ada tabungan. Ada ibu, tapi kalau mau pakai itu luar biasa ya. Mama saya marah ibu kalau mau pakai, tapi mungkin ya, kalau bisa disuruh mama menabung untuk apa iya. ya? Dia bilang kalau mungkin nanti ada hal diperlukan tidak tahu-tahu kan, jadi nabung. Jadi mama kamu membelajarkan kamu untuk nabung. menabung. Jadi kan kalau uang jajan itu atau iya, sisa uang jajan tiap hari. Jadi kan kalau mau kamu mau gunakan uang kamu? Saya mau beli ikan, saya biasa main bola itu, saya mau beli sepatu bola baru. Bola lagi. Iya. Memang hobi bola ya. Iya. Baru. Oh, jadi kalau kamu mampu menargetkan ini, kamu Mau beli sepatu bola baru. sepatu bola baru. Iya. Bukan ibu ya. Jangan minta sama ibu. Bukan ibu kan yang berbuat. Saya. Oh, jadi kamu. Berarti kamu akan memberikan hadiah kepada Iya. dirimu. Iya. Oh, berupa Sepatu bola baru pakai uang tabungan saya. sudah cukup. Saya rasa saya juga Sudah karena lama. selama ibu iya. Jangan baru kemarin deh. Sudah ibu sudah lama ibu. Oh, dari kecil dari oh, luar biasa deh. Ya, terus nah itu kan tadi kamu penguatan. Sekarang kalau hukuman. Nah, hukuman ini biasanya apa? Ketika kita tidak menyelesaikan tugas, jadi bisa menghukum diri kita, memberi hukuman supaya bisa menyemangati. Nah, kamu bisa memberi hukuman pada diri sendiri apa? Atau ibu yang akan memberikan? Biasa kan yang mengganggu saya itu ibu HP, bukan saya sering main game ibu. HP. Iya. Jadi Terus makanya mau apa kalau nih HP? misalnya saya tidak bisa selesaikan ini ibu, saya tidak main game. Saya tidak akan main game. Emang ibu bisa lihat kan kau bilang kalau game, nah, terus ya itu. Nah, kalau kamu ambil HP misalnya, ibu kan tidak bisa lihat kau ada di rumah, entah kamu main game atau apa, ibu tidak tahu ini Deden ini ada main game, Deden ini tidak menyelesaikan tugas, atau kamu merasa tidak perlu saya menyelesaikan tugas, kan ibu tidak lihat juga ini Kalau dari hukumannya. Jadi misalnya kamu tidak mau main game 2 hari, emang ibu bisa tahu, ibu bisa pantau dari mana? yang untuk dirimu sendiri, yang bisa menghukum dirimu sendiri. Kalau dari ibu ada saran. Kalau ibu memberikan tugas apa ya Deden? Atau karena Deden tadi tidak bisa menghafal perkalian, ibu mau kasih hukuman menghafal perkalian Banyak. sampai perkalian 30 atau 20 lah. Kan tadi kamu bilang 5 ke atas kamu susah. Ya, ibu bisa. 20 ibu memberikan hukuman perkalian kalau tidak selesai. Ya, ibu bisa, saya berusaha ibu. 20 atau sampai 30 lah. 30 berat sekali ya. Bisa ibu, bisa. Jangan bisa-bisa. Besoknya bilang bisa, akhirnya pas tiba saatnya kan tidak bisa. 10 saja. Menawar ya. Berapa? Nah, 30 kebanyakan. kamu minta dengan ibu yang memberikan hukuman. Kenapa tidak kamu sendiri?
karena tadi cuma HP yang nggak mau. Karena yang saya pikirkan cuma itu Ibu. Cuma itu yang Iya. bisa. Jadi ibu yang akan memberikannya. Iya. Secara tidak langsung, bukan ibu juga memberikan hukuman, karena ini kan untuk kamu punya diri sendiri Iya. kan. Kalau kamu mau dengan hukuman menghafal perkalian sampai dia 20 ya, sampai 20 saja. Karena tadi kamu bilang 5 susah saja dari 5 ke atas, berarti 6, 7, 8, 9, 10 itu susah, belum hafal maksudnya. Mungkin sudah bisa lain, tapi belum Full begitu. sampai 10. Iya. Padahal perkalian 10 itu paling gampang. Kalau Lima 10 mungkin saya bisa Ibu. bisa Kalau bisa ya, kalau 10 7, karena 8, cuma 9. karena cuma pertambahan 10 Iya, 10 ya. 10. Kita juga begitu. Kalau iya berarti 5 kan gampang ya. 6 7 8 9 10. 10 sampai 20. Nah, lebih gampang lagi sebenarnya itu 20 itu dari perkalian 11, 12, 13 sampai 20. Atau ibu tambah sampai 30 ini. 30 suka kebanyakan Ibu. Jangan bilang kebanyakan kan 20 saja Ibu. 20 saja Iya. bertawar ya. Oke, ibu kasih hukuman atau kamu yang akan hukum dirimu sendiri apabila kamu tidak melaksanakan ini atau tidak menyelesaikan ini Deden, berarti kamu menghafal perkalian sampai 20. 20, ya. Ibu hitung dari 1 Deden, bukan nanti dari 5. Dari 1 sampai 20. Iya, dari 1 sampai 20. Bisa begitu? Bisa Ibu ya. Bisa. Jelas. Jangan bilang "Ya, nanti. Karena kalau kamu berkomitmen seperti itu, kan sudah kamu sendiri yang buat yang menawarkan. Nah, ini sudah berarti perkalian. Jadi hukumannya untuk dirimu sendiri juga berarti perkalian dari 1 sampai 20. Ya, oke, bersiap-siap Deden. Nah, jadi harus selesaikan itu. Kalau tidak Iya. selesai, maka ibu mau suruh langsung menghafal di mukanya ibu. Wow. Nah, pelan-pelan deh, ibu tidak minta 1 kali, kan itu ada berapa ya, pelan-pelan bisa ya. Ya, tadi penguatannya kamu sudah tentukan kan. Iya. Jadi ini lagi hukumannya Deden sendiri, untuk bukan ibu yang ini. Perkaliannya kan itu pembelajaran juga kan? Iya, di matematika juga Ibu. Atau tidak tambahan pelajaran, ibu mau hukuman tambah pelajaran Itu sampai 20 itu saja. sampai 20 saja itu. Berat kah itu? Berat? Bagi saya itu berat bagi saya Bagi itu. saya berat. Oh, bagi Deden itu sudah berat ya. Iya. Jadi bisa ya 1 sampai 20 berarti sebagai hukumannya. Komitmen ini Deden berarti kamu harus bisa menyelesaikan itu. Karena kalau tidak maka itu akan berlaku ya. Iya. Paham ini? Amin. Ya, paham betul. Iya. Penjelasan ibu dari tadi. Iya, iya, Pak. Kan sudah Deden toh, sudah ini. Oke. Nah, kalau begitu Deden, karena kamu sudah membuat apa tadi, penguatan untuk diri kamu sendiri ya, kemudian Deden juga sudah menentukan hukuman apabila tidak mengerjakan, menyelesaikan bukan mengerjakan, tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Jadi ini Deden pegang sebagai bahannya. Nah, jadi untuk tahap ini Deden, jadi Deden sudah bisa menentukan. Nah, sekarang kita simpulkan Deden apa yang sudah ibu berikan dari tadi, kemudian Deden juga sudah menyampaikan yang unek-uneknya Deden, sudah mau bicarakan, sudah menceritakan. Jadi kita simpulkan bahwa untuk self management kita akan gunakan untuk menyelesaikan persoalan tugas-tugas Deden ya. Jadi berarti memang Deden ini belum menyelesaikan tugas-tugas ya, belum mengatur tugas-tugas, dan memang terbukti ternyata ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Jadi Deden sudah mengamati tugas, kemudian Deden juga sudah menulisnya, mencatatnya ya, dan membuat target. Nah, jadi Deden untuk beberapa hari ke depan nanti itu akan Deden selesaikan, ya. Oke, ini kita sudah buat komitmen ini Deden, harus ya. Dan cuma siap-siap begitu Deden. Biasanya karena biasanya seperti itu, ada yang masuk di ruangan sini seperti dia, ibu siap, saya mau ibu, saya mampu.
Nah, seperti itu. Jadi berarti Deden juga harus bisa ya. Iya Bu ya. Iya, harus. Nah, ketika kita penuh dengan keyakinan, kita meyakinkan diri kita dengan hal-hal yang positif, nah kita akan menjadi orang yang selalu berpikiran positif ya. Itu akan baik untuk diri Deden juga. Jadi harus penuh dengan keyakinan, ya. Berpikiran positif. Ya Deden ya, selalu setiap hal yang kita lakukan kita harus berpikir ke arah positif yang luar biasa. Nah kemudian ini Deden, oh iya Deden, ada yang Deden harus mau isi ya Deden ya. Di sini ibu sudah sediakan. Ini apa itu? Iya sebentar ibu bacakan. Kemudian itu lihat di situ ada namanya lembar Proses layanan. penilaian ya, lembar penilaian layanan konseling individual Deden. Deden bisa isi itu di situ. Udah ada petunjuknya Deden, dibaca baik-baik dulu Deden. Kemudian Deden isi di situ ada Deden mau centangnya. Oh di kolom ini Bu. Iya, yang di kolom sini terserah Deden itu kan sesuai dengan Deden punya jawaban. Deden silakan Deden isi di situ, tulis dulu nama, kemudian di situ ada nama konselor. Konselor kan sudah Deden tahu konselornya. Di sini Bu. Ya dibaca, pokoknya baca. Kalau petunjuknya ada aspek yang dinilai. Silakan diisi. Ada 5 pertanyaan di situ Deden. 5 pertanyaan yang harus Deden isi. Iya. Di sini Pak nama saya Bu. Iya, di situ tulis nama konseling. Sudah Tanda selesai. tangan boleh Deden, Oh. tanda tangan. Kan sebagai bukti bahwa Deden itu menuliskan hasil Deden. Ini ada lagi Deden. Bisa isi itu, tulis. Ini direspon Muhammad Abdul. Apa yang iya tuliskan. Pokoknya tulis apa yang menurut Deden ketahui di situ. Hari tanggal sih. Iya. Tanggal berapa ini? Deden tidak tahu tanggal hari ini. Tanggal. 19 kayaknya Deden. Oh iya. Iya. Deden ini kan sekolah hari-hari. Sekolah hari-hari datang di sekolah. Nantinya tidak tahu hari apa. Masih tahu kalau hari sudah tahu. Tapi tanggal yang tidak tahu. Lupa. Harus itu Deden apa hari, Jenis tanggal. layanan di sini apa ya? Yang kita lakukan tadi yang itu bilang apa? Sudah apa? Konseling individu. Wah. Sering individual. Kalau di sini Bu, dari layanan. Wah. Lupa lagi. Ya, Di sini nama saya Bu. silakan tulis. Aspek administratif. Pemahaman.
terlalu panjang Deden. Banyak kalimat ini ternyata Deden ini tahu-tahu membuat kalimat, cuma memang malas. Tentang lagi. Iya, tanda tangan nama Deden. Iya. Belum atau masih beban ini? Merasa lebih bersemangat. Bagaimana? Iya. Nah, bagaimana sekarang perasaanmu Deden setelah sudah Ternyata melaksanakan? yang saya buat selama ini memberatkan diri saya sendiri ternyata. Menggerakkan diri sendiri. Dari tadi Deden ini ibu lihat ini sadar, baru sadar. Ternyata Memberatkan diri tapi sendiri. kalau dengan Tahu. teman-teman itu saya tidak sadar yang saya lakukan itu ternyata salah kalau dengan teman-teman justru. Kalau dengan teman-teman Tidak. merasa yang Saya tidak merasa kalau saya itu salah. mau dengan Nanti seperti nanti sudah di sini baru itu merasa Karena pas pertama ternyata datang membebani tadi, diri sendiri ya. pertama datang tadi Ah. takut karena sebelumnya Oh kan tadi tidak pernah masuk ke ruangan gitu. iya, Ibu juga terus terang memang biasanya yang Ibu dengar itu kalau itu kan yang ini yang Makanya masalah. tadi iya saya tahu ini. Tapi tidak selalu yang datang di sini bukan hanya yang bermasalah, dan kebetulan memang kita itu kan Deden datang di Iya, sini. jadi saya pertama takut kira kemana-mana. Iya. Jadi begitu pikiran saya pas berbicara dia lebih terbuka. Iya, iya. Iya, jadi iya nanti dalam beberapa hari ke depan, Deden, ya kita akan bertemu kembali ya, kita akan bertemu Oh, kembali untuk melihat ya, Ibu akan memantau dan melihat apa yang kamu lakukan ini, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas atau belum ya, itu komitmen kita ya tadi. Ya, itu Ibu akan evaluasi kembali apa yang kamu sudah tuliskan dan kamu sudah targetkan ini apakah tercapai atau tidak. Kita akan bertemu pada beberapa hari ke depan ya, mungkin 3 atau 4 hari ke depan kita akan bertemu kembali di sini. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menutup pertemuan ini. Kita berdoa dimulai. Selesai. Jadi Deden, terima kasih Deden. Ibu. Deden sudah hadir. Tadi malam Ibu sempat chat bahwa Deden hadir di sini. Usahakan besok Deden Ibu panggil ya. Iya. Alhamdulillah kita Deden bisa respon jawab iya Ibu. Insyaallah. Iya. Jadi itu sangat sekali. Terima kasih Deden sudah memenuhi panggilan Ibu, dan kemudian terima kasih juga Deden sudah melaksanakan apa yang Deden rasa. Deden juga sudah merasa tadi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas karena
mungkin guru mata pelajaran sekarang sudah masuk, silakan kembali ke kelas. Nanti kita akan bertemu dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi makasih Bu, langsung kembali ke kelas. Iya sudah boleh kembali setelah ini. Dan itu di bawah yang Deden tadi tulis. Nanti itu jangan lupa Deden ya, nanti jangan lupa ya diselesaikan. Siap. Deden pegang. Saya kira tadi mau dimarahin Bu. Dimarahin memang ibu. Bukan sudah bilang ya, ibu mau marahin. Ya, jadi silakan kembali ke kelas belajar karena ibu akan melanjutkan kegiatan ibu lagi. Iya, oke. Silakan kembali. Iya, silakan kembali. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Bu, misi Bu. Ya.